Oke. Satu, dua, and aduh, jempol gue lagi. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Seria Jaoga. Dengan gua Jidon 188 dan samping gua ini pembalap gestrek nomor 1 di Indonesia. Namanya siapa? Akbar Tofa. Nah, Akbar Tofa. Dan sampingnya ini Ardan SQ. bukannya Ardan Bokir ya? Ya, Ardan Bokir. Ardan Bokir aja. Nah, Ardan Bokir gitu. Terus samping Sidik Bento. Sidik Bento kan. Jadi alhamdulillah gua diundang, diajak ke sini juga. Ya, jelas di WA ya. Diterima, saya ingin main ke sini gitu, ingin ngubek-ngubek. Bahasa Jawanya ngubek-ngubek apa? Obo-obo. Uak-uak. Nah, gudangnya atau base campnya tim 86 Markas. Nah, ini gue mau tanya-tanya dengan beliau selaku founder tim. Mungkin pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh Ardan Bokir. Oke, gua bakalan nanya ke Mas Akbar. Pertanyaannya simpel sih, Mas. Gimana awalnya bikin tim grass track sendiri, Mas? Sebelumnya kan Mas di tim sebelumnya ARS dan sekarang bisa tim sendiri. Iya, sebenarnya sih dari awal pertama balap saya tuh balap sendiri. Dari pertama kali saya balap dibiayai oleh orang tua. Terus sempat ikut tim beberapa tim di Jawa Tengah. Cuman nggak lama. Karena yaitu setiap kali saya inginnya balap tapi timnya nggak balap. Terus kalau mereka ikut orang, dulu saya rasa karena saya dulu belum stabil banget, belum ya prestasinya belum apa ya, ibaratnya masih naik turun lah. Nah itu tuh kalau ketika saya kalah itu beban saya terlalu banyak. Akhirnya dengan didukung orang tua lagi saya mencoba balapan sendiri dengan ya menjalankan fasilitas yang diberikan oleh orang tua saya. Akhirnya dari situ berkembang lama saya balap pakai fasilitas sendiri. Cuman banyak yang sponsori. Seperti itu. Terus juga kalau di luar pulau sering diundang orang. Jadi ibaratkan apa ya? Memang jalannya memang dari situ. Ya memang pertama menggunakan fasilitas orang tua. Orang tua dulu. Kan pastinya orang tua nggak mungkin kan ngeluarin biaya terus. Kalau ngeluarin biaya terus kan ya kasihan, masih ada anak-anak yang lain. Saudara saya yang lain juga butuh dibiayain lah. Akhirnya ketika prestasi saya sudah bisa, kasarannya itu udah bisa dipegang lah, masih balap mulai konsisten, balap mulai bagus, yaitu sedikit-sedikit ya kenal Mas, Mas punya apa Mas, ayo balap kemana, akhirnya nyupport, kenal Mas lagi nyupport, yang dikumpulin buat balap. Ya, seperti itu sih, simpelnya sih seperti itu. Terus akhirnya lambat laun sini ya itu tadi dengan kerja sama kontrak apa sama. Akhirnya menjadi tim sendiri, tim 86. Iya, tim 86. Sebenarnya sih dulu ARS juga itu fasilitas punya saya. Dia cuma backup. Ini berarti kayak istilahnya ini tim ini pakai nama aku. Ya, intinya seperti fasilitas. Kontrak nilai cuan tahun. Per tahun biasanya extend ya. Tapi ada beberapa sponsor yang 2 tahun gitu. 2 tahun langsung. Ada, tinggal kesepakatan. Kalau boleh tahu berapa tuh? Aduh. Ya, lumayan. Pokoknya lu hitung sendiri setiap balap itu ya rasain sendiri dah biaya Tahu gitu. sendiri dah daya balap Gitu. berapa. Nah, pertanyaan kedua mungkin ditanya sama Sidik Bento. Nah, selama COVID ini Mas, kegiatan Mas Akbar sama tim Mas Akbar gimana tuh? Pada
awalnya sih kita ada covid ada nggak covid tetap jalan. Terus akhirnya sampai selang pada lockdown terus kampung-kampung pada ditutup itu ya, isunya pada napi keluarin pada banyak itulah. Akhirnya kami juga merasa nggak nyaman, dalam arti kami sempat vakum selama kurang lebih 2 minggu mungkin ya. 2 minggu aja? 2 minggu. Tapi nggak latihan tuh? Nggak latihan, nggak fisik, karena tempat olahraga, fasilitas olahraga semua kan ditutup. Akhirnya kita nggak bisa olahraga. Nah, setelah itu kan kalau kami melakukan aktivitas olahraga itu kan di stadion. Nah, stadion itu akhirnya sama pemerintah Salatiga itu dikhususkan untuk cuman atlet. Akhirnya kami merasa aman, kami merasa nyaman karena ketika kita olahraga itu cuman yang ada atlet. Jadi nggak orang banyak. Biasanya kan orang banyak, ada umum, ada apa. Kami merasa tidak terganggu dan kami merasa aman. Dalam arti aman tuh, wah kalau kayak gini caranya kita olahraga tiap hari pun nggak masalah karena yang masuk ke area itu cuma atlet-atlet. Pasti kalau atlet kan logikanya punya imun yang bagus, punya kita juga banyak olahraga dan akhirnya mungkin terinfeksi sama COVID itu mudah-mudahan sedikit lah kalau atlet seperti itu. Tapi kalau latihan ya selama ini di sini ini aman. Jadi nggak pernah lockdown, nggak pernah ditutup sirkuitnya sampai kasan itu. Jadi ya tetap aktivitas tetap jalan terus. Malah kami memanfaatkan waktu ini prepare lebih maksimal walaupun jenuh tapi ketika kemarin main event itu hasilnya bagus gitu. Karena fokus kali ya? Ya mungkin karena jenjang waktunya saya nggak tahu ya teman-teman yang lain itu latihan apa aktivitasnya masih seperti hari normal, nggak tahu, tapi yang jelas anak-anak tuh improve peningkatannya. Jadi ya. Tapi kan balap kayaknya dari awal tahun 2020 juga kan belum stabil banget nih. Balap itu sebenarnya dari awal tahun itu sampai Maret, terus Maret close sampai kemarin ini ya deket-deket ini. Cuman ya mau nggak mau karena logikanya kalau kita nggak ada balap, kita istirahat, kita vakum, kita nanti kan ngulang. Nah, secara tubuh kita sebagai atlet itu kan kalau namanya fisik kan kayak orang menabung mas. Kamu pengen punya uang 1 juta kan harus 100.000, 1.000, 2.000, 3.000, akhirnya kan numpukkan gitu. Nah kalau kita instan namanya, oh besok ada balap nih. Terus 1 minggu sebelumnya kita olahraga sampai masuk pesan, yang dapat masuk angin. Iya, masuk angin. Jadi memang harus stabil jaganya ya, intinya itulah rutinitas. Kita tahu diri kita itu apa, kita itu pekerjaannya seperti apa, jadi harus sadar seperti itu. Nah, mungkin di masa pandemi ini rada berkurang lah ya balapannya berarti kan ya. Nah, tuntutan dari sponsor misalkan apa aja sih yang ingin atau yang dituntut oleh tim? Sebenarnya sih kalau sponsor itu lebih ke iklan ya, bukan nuntut untuk pembalapnya untuk menang apa-apa. Karena banyak sponsor yang gabung sama kami itu, kami tidak mencari juara, tapi kami itu seenggaknya tuh attitude-nya pembalap itu bagus, kewajibannya pembalap apa, mereka harus kesehariannya pembalap apa, itu semua harus ada. Jadi makanya motor ini kan banyak, ya tinggal postingin tiap hari di story lah, kayak di apa ya, story, di foto, di posting kan itu udah maksudnya. Yang penting kan kita iklan, karena sponsor membiayai kita karena dari penjualan. Penjualan gimana caranya laku, kan pasti harus ada iklan di medsos kan gitu, seperti itu. Oh gitu. Iya. Oh kita. Nah jadi buat kalian udah dengar kan tuh, jadi biar mendapatkan, mungkin kalian punya tim balap atau pengen membentuk tim baru untuk mendapatkan sponsor gimana. Nah ini sudah dikasih bocoran oleh kawakan nih, Sehu Aing.
Jadi mungkin di masa pandemi ini gara-gara itu jadi lebih giat untuk bikin konten lah ya. Mungkin juga tim 86 juga udah punya channel YouTube. Apa boleh share ke teman-teman aku? Akbar Tovan Channel. Akbar Tovan Channel. Itu ada tim produksi sendiri, tim edit, tim kreatornya lah gitu ya. Tim kreatifnya. Instagram juga saya lihat lah rapi gitu ya. Potongan-potongannya. Yang ngisi caption siapa itu? Caption ya Si Mas Budi. aku kadang ya timnya, saya tinggal yang posting siapa. Ya, Yang lebih penting kan kita kalau di media sosial itu yang kita kalau caption itu yang mendidih biar baca enggak jangan ada kalanya kita selengean cuman kan jangan nyinyir gitu ya. Jangan tiktokan mulu gitu. Itu jangan tiktokan gitu. Nah, kebetulan kita nih kemarin habis main di Mostly to Stroke. Di situ juga boleh dibilang kompetisi enduro lah ya. Nah, berkat acara itu gue jadi kenal sama ini pembalap nomor 1 gestrek gitu. Seperti yang udah lu lihat di video gue di jalurnya Mostly, kita curhat bareng ya di jalur. Nah, menurut si Mas lebih menantang mana? Balapan di gestrek yang sudah Mas kuasai ini secara nasional daripada enduro gitu, enduro adventure balap, lebih menantang mana? Ayo dari kacamata si Mas lah. Sebenarnya sih punya apa ya, punya tantangan tersendiri semua ya, atau enduro pun atau gestrek. Karena kalau kita gestrek itu kan yang kita mindsetnya kita tantangannya adalah kita sama-sama sih ngalahin rival kan, itu kan ada pasti kan ada rivalnya. Cuman kalau di gestrek itu kita udah paham jalur, kita bisa inspeksi jalur. Tapi kalau kayak kemarin kita kan yang dihadapi juga langsung, oh ini kan akhirnya kayak saya ya kemarin memang bener baru ikut pertama kali kan juga pasti ini intinya apa ya, masih ya grogi ya. Dalam arti belum tahu kalau balap kan adanya nge-push kan, kalau itu kan harus mikir irama kopi dulu itu makan siang kita nyampe berdua Mardan ke Mas kopi dulu, iya baru pesen kopi udah start lagi belum bisa ya. Oh belum bisa nah, terus makanya itu kan sebenarnya sih itu Mas ya, kalau tantangannya kalau itu apa ya, kebiasaan ya. Kalau saya kemarin itu merasa nggak percaya diri dalam arti bukan rintangannya satu, sama jalurnya nanti tersesat. Makanya kan mau ke jalurnya nggak tahu. Nah ini mulai menarik nih. Hah? Iya. Lah sekarang kalau balap ya kan kita kencang, jalannya beloknya ke sana, ke sini kan kita tahu. Lah kemarin kalau nggak itu kita kencang mau gitu kelewatan. Nah, makanya itu kan malah takutnya bukan karena rintangannya tapi takut jalurnya. Jalurnya hilang kesasar itu loh Pak. Kan sayang. Dalam arti itu belum bisa membedakan mana speed, mana kita konsentrasi sama jalur itu belum bisa gitu. Belum iramanya belum dapat. Mungkin cara memantau track harus ke kanan atau lurus. Mungkin ya juga karena pemula ya, teman-teman yang di depan dalam arti itu udah sering apa ya, sering adventure atau enduro pun mereka punya navigasi. Kalau saya navigasinya apa? Kemarin aja salah pita aja masuknya sana balik lagi kemana? Lah nggak tahu. Lah kan itu dikerjain bisa, kerjain orang dipindah pitanya ke sana kita udah ke sana kan? Tapi kemarin enggak kan dikerjain kan? Aku nggak tahu dikerjain apa. Yang penting aku tersesat berkali-kali. Berkali-kali. Hari pertama ya, ada yang sama Roberto juga. Semua jauh itu kita. Jauh. Itu tapi balik lagi. Sadar tersesat. Ada kalau 3 kilo itu.
gitu. Sampai kamu Untuk jalannya kan jalan kaki. Gara-gara ngikutin yang depan apa emang saking ngebutnya enak jalan? Si pitanya itu naruhnya terlalu dalam bos, jadi nggak kelihatan. Emang di jalur speed, aturan kanan. Jalur speed, toto pita lewat Iya. gitu ya. Terus kan itu rambunya itu segede Iya. sari roti. Iya. Kita enggak itu. Rambu-rambu kanan kiri lurus di track enduro itu kecil-kecil. Jadi mata-mata yang minus gitu Nah, ya. itu yang kasihan yang itu kalau ya, tapi kembali lagi karena itu kebiasaan dan gimana cara rider ini konsentrasi antara speed sama jalur. Kira-kira kamu pernah balapan enduro? Aku nggak kapok, tapi malah penasaran. Ya, betul nih, lu lihat nih. Ya kan? Mantap. Biar ramai Bos, lagi. tadi dia bilang pemula bos. Iya. Oh nggak kelihatan nggak apa-apa. Agak apa ini ada yang ngomong ini di belakang kamera namanya Agus Jawir. Bos, Apa Om? Tadi dia bilang pemula. Iya. Gua pengen dia bilang pemula tuh nggak malu gitu loh. Pemula di enduro. Gua pengen tahu singkatannya pemula apa bos? Ya, memang pemula ya jalan nanti piye ya Pak ya. Sekarang teman-teman kan udah sering ya adventure. Mungkin tiap minggu pasti Iya. berangkat jalur. Iya. Sedangkan kalau kemarin saya jalur itu kan sama teman. Iya. Dalam arti kiri kanan kita kan Udah tahu. ikuti. Teman biasa. Ataupun event oh ada orang, oh ini ada ibaratnya tapak ban apa gimana pasti kan ada. Nah itu kan kemarin fight-nya sih. Benar-benar yang Mas Topan rasain kemarin kita benar-benar fight sendiri. Iya, sendiri. Nah, itu. Dalam arti gini Pak. Ya memang saya pertama itu sama rintangannya pasti kalau di logika temennya bisa pasti Bisa. walaupun pelan itu bisa. Tapi yang bikin nervous, nah ini tuh kiri apa kanan apa? Kan itu, Saya cuma terus terang itu loh. kendalanya itu. Terus terang kata Mas Bayu, adikku Melu, aku langsung grogi, wah ini bakalan kalah saya. Kan kamu beda kelas, Mas. Enggak, tapi memang itu Pak, apa namanya memang tantangannya memang di situ. Iya, Terus lebih kita menantang berarti ya. dalam arti kan kita nggak ada latihan. Dalam arti latihan kita harus menyikapi jalur itu ya Bagaimana? sekali langsung jadi gitu Kalau kan. yang situ. Ya enggak, kita jalan tiba-tiba kena apa? Kena Akar. pleset, kena akar atau kena apa ada apa gundukan gini kan. Nggak Jadi tahu. memang siap. kita memang harus benar-benar siap. Iya. Strategi lah ya. Jadi nggak kapok ya. Saya nggak kapok. Penasaran. Besok mau balap lagi ya. Kalau ada Tapi kalau kapan di Jawa Barat nih saya bersedia teman-teman dari Mas Sidon, dari Seria Jauh ngundang Mas Akbar, kira-kira mau mau dengan senang hati Pak. Ayo Pak. bener ya? Iya. Nah, jadi kebetulan guys, kakaknya Mas Akbar ini sehunya motor trail enduro di komunitas Salatiga itu namanya Mas Akbar Bayu. Dia di komunitas Pekok Nusantara. Ya. Iya. Jadi kemarin itu beliau sedang sakit engkelnya, jadi digantikan oleh adiknya nih ya, Mas Akbar Topan. Nah, gara-gara digantiin sama beliau, nah beliau jadi penasaran nih, bakalan dicebur nih ya. Itu memang benar nggak ada persiapan. Kalau saya support motor sampai motor enduro, Kita iya gas. Ya. Saingan makin berat bos. Iya. Saingan makin berat ntar. Yang penting apa ya? Memang kebiasaan. Terus terang Mas, saya adventure ya, yang benar-benar adventure itu terakhir 2017 ekspedisi ikut yang timnya KTO. KTO Mas Bagus ya? Iya, dari Salatiga sampai Puncak. Oh, Bogor itu, Mas? Habis itu dari berapa? Berarti 3 tahun ya? 3 tahun. Sama sekali saya nggak pernah Ikut naik ke gunung. terakhir bulan 2 bulan Pulau Sari. lalu ke Pulau Sari karena diajak-ajak teman-teman itu akhirnya berangkat adventure tapi kan sifatnya kan fun. Iya. Nah ini nggak fun nggak pernah tiba-tiba sendirian. Langsung Sendirian. Sangnya. Iya. Kadang pun gimana ya kalau ya kayak kemarin itu yang intinya nervous aja lah. Nervous sama jalur. Dalam Jadi arti itu fisik habis gitu ya. habis enggak Mas. Oh, habis enggak. Maksudnya dalam arti itu
yang nggak sampai ngos-ngosan sampai apa itu enggak, cuma itu turah-turah malah fisik. malah takut ini kemana terus ketika kita eksekusi. Jadi gini, namanya kan kompetisi. Dalam arti kan kompetisi. Logikaku awal itu saya harus cepet yang enggak di rintangannya itu loh, maksudnya yang speednya saya harus full speed. Nah tapi speednya tak kencengin malah kebablasan itu tadi. Jadi kencang itu bukan jaminan Bukan jaminan. enduro guys. Harus lebih konsisten. Nah terus apa lagi mas? Curhat ya? Enggak sih. Ya sebenarnya sih enggak nganu ya kemarin dalam arti saya putar balik arah itu menyesal, dalam arti nggak habis karena tapi saya tahu kondisi ini kalau terus pasti ya antara hancur motor antara pokoknya intinya hancur motor, sedangkan ya gimana Kita harus mikir lagi lah jangka panjang ya. Jangan nekat juga ya. Aku nggak mau karena ya memang Karena motor bukan motor pegangan iya sendiri. memang terutama itu, jadi nggak ibaratnya tuh masih mikir 2 kali ya. Bukan berarti nanti punya motor enduro sendiri sering main lagi dong di gunung. sponsorin dong. Hah? Sponsorin. Salah. Enggak lah ya. Mungkin yang penonton juga bisa dengar sendiri ya, silahkan support ya, tim lawan. Sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, kalau pembalap sering main ke alam itu akhirnya ke balapnya pasti bagus. Dalam arti ada penambahan ilmu, dalam arti itu kita harus belajar sabar. Kita yang dicari bukan speed, apalagi kalau hujan. Apalagi hujan ataupun batu. Pasti ini akan lebih itu lagi kalau aku pasti pembalap itu kalau sering adventure, sering ikut enduro pasti di balapnya pasti akan tambah ilmu. Dalam arti intinya skillnya pasti akan masuk. Jadi murid sampean akan dibawa ke gunung ya? Sebenarnya sih udah ada rencana. Cuman ketika mau ya gitu tuh enggak tapi jalan. menurut aku jalan. Anak aku malah yang sering motornya padinya nggak kepake dibawa ikut siapa itu memang tak lepas ke sana, atau kadang pakai motor yang di rumah ini kemana memang tak lepas. Silakan. Anak udah umur berapa pada saat? 14 tahun. 14 tahun. Cowok. Anaknya 2. Cowok cewek. Balap. Balap semua. Ya yang Jadi Mas Akbar umur berapa sekarang? 3. Oh, kelihatan masih 25. Lebih tua dia kayaknya. Bos. Nah ini aku jawab mau nanya nih, aku jawab. Sini Gus. Enggak di belakang Oh iya, aja. Kayak kita dengar suaranya ya. Bos, Mas Akbar, kan kalau di sirkuit kan lawan-lawannya kelihatan tuh, ya kan? Dia nengok kiri, ada teman gue nih, ada musuh gue, ada rival gue nih, ada tetangga gue ya kan? Begitu pas kemarin masuk kan, begitu pas lagi fight sendiri, rasanya gimana? perasaannya Selain nyasar, perasaannya gimana? kalau sama rider lain atau Enggak, sendiri? perasaan sendiri fight di jalur itu? Nervous itu tadi karena satu ya kelengkapan saya nggak kalau untuk ikut jalur kayak kemarin katakanlah rally pendek ya, itu tuh nggak mumpuni, dalam arti aku nggak punya GPS. Pertama baru ikut kan pasti pikirannya neko-neko. Kalau kan dalam arti kalau motor sih mungkin bisa lah kasarannya bisa tapi kan gimana ya Pak? Lah ketika di depannya ada tuh makin ikut ngejar, dalam arti kayak kekali itu deket. Tapi kan ya nggak bisa. Memang harus sabar, fokus, nggak bisa. Mengatur emosi, jangan panik, jangan Gak ada perasaan takut, ntar dicolek-colek gue kan. Enggak sih, kemarin cuman di sana tuh ada wangi-wangi dikit ya. Waduh. Kalau nggak tahu, tapi ada beberapa orang memang. Tapi emang kita suka ngelewatin kemarin tuh kayak kembang melati. Mungkin ada wangi-wangi mungkin. Wangi melati saya juga ngerasain. Terus ada suara kayak dangdut gamelan gitu, dengar nggak Mas? Aku kebetulan enggak, cuman
Dangdutan musik itu wangi lah, ada Oh, wangi ya. beberapa tempat itu wangi. Cuman ya itu tadi, ya itu kesana, jauh-jauh balik lagi muter. itu sendirian. Sendirian, sampai motorku tak matiin dengerin suaranya. ini namanya habis ngegas baru curhat. Nah, jadi kita curhatnya di sini guys. Ya, ini curhatnya kemarin itu ngegas juara ini curhatnya nggak habis gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari gua untuk para pembalap seperti pembalap motocross, pembalap gesrek, pembalap enduro pun itu menjaga fisik, skill agar tetap cek-cek gitu atau tetap konsisten gimana tuh Mas? Sebenarnya kalau arahnya mau kemana? Kita fun atau memang Serius, profesional. Profesional. Saya nih penghobi, tapi kelakuannya kayak seorang profesional. Sebenarnya sih itu ya, kalau kita merasa kita mau ke arah profesional, Ya. sebagai kita bercerita tentang pembalap dulu lah. Ya. Kita sebagai pengusaha Usaha. atau kita sebagai wira swasta atau apapun itu, kita kan tahu kewajiban kita apa yang kita butuhkan pasti Ya. tahu karena pembalap itu harus apa, saya tuh biar fisiknya harus apa, jadi kita harus tahu diri. Ya, Dalam tahu arti diri, tahu ya. diri itu saya tuh mau profesional lah, hal-hal apa saja itu kan udah tahu kan orang-orang pasti ya pasti jaga fisik, jaga pola hidup, pola makan rutinitas sehari-hari pasti dijaga. Dalam arti kalau kita mau profesional sebagai pembalap motocross itu kan atlet. Lah atlet itu kan ada maksudnya tuh gaya hidupnya kan sendiri. Iya. Bukan yang gaya hidup rock and roll kan pasti kan ya cuman Merokok, mabuk-mabukan, begadang, pacaran. Tapi ya itu sih ya yang jelas kalau pesan saya untuk teman-teman itu rutinitas Rutinitas dijaga. harus dijaga. Dalam arti kita harus olahraga, kita harus mengatur pola hidup. Dalam arti pola hidup itu antara makan, kita juga harus waktu istirahatnya, tidurnya juga ditata. Jangan lupa sama latihan. Dalam arti kita gestrek, kita motocross, kita road race, kita apa-apa, kita latihan sirkuit. Kalaupun orang yang suka enduro, suka apa ya latihan sama aja. Ini handicapnya apa nih? Batu. Rintangannya apa nih? Batu ya kita ke batu. Kita Sampingan. ke kali ya ke kali. Ya seperti itu sama. Jadi lancar. Bisa karena terbiasa. Ya, karena ya itu kan. Ya makanya di mana-mana kan ada pepatah. Guru yang baik adalah pengalaman. Kalau kita pengalamannya udah banyak, kita besok pasti. Nah, kalau kita sadar diri pasti kan kita akan memperbaiki. Tangio Mas, Tangio. Apa tuh Tangio? Si Mas ternyata lucu loh. Aku terkesima. Jadi si Mas tampan, baik hati, lucu gitu, gemes. Pengen nyupit. Nah ini di belakang kita ini motor-motor, aduh Jawara semua nih 86 ini. Boleh saya review Mas? Silahkan. Khususnya yang gesreknya nih. Iya. Karena ikonik dan autentik gitu guys. Iya. Jadi asli buatan Mas sendiri atau risetan sendiri gitu ya. Oke, jadi wawancara bersama atlet gesrek nomor 1 di Indonesia cukup sekian. Terima kasih banyak. Silahkan tanya-tanya di kolom komentar atau bisa komen di YouTube channelnya Mas Akbar Taufan. Jadi logat saya udah mirip orang Jawa. Iya. Iya. Seminggu lagi udah Jawa. Oh, iya. Oke, terima kasih. Don't forget to subscribe, like, and share, comment. Thank you guys. Terima kasih ya Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Wes. Wis.